podcast kita Podlab, bincang kreasi, Jadi inspirasi. Yuhu. Ya, jadi Apa itu teh bro? segmen baru di Segmen Suka baru. Suka. Siap. Bener nggak sih? Bener. Jadi Podlab itu kita bakalan banyak cerita berbagai kreasi masakan. Terus kopi juga. Kopi juga, kamu minum kopi suka? Enggak aku. Kenapa? Aku mending teh sih. Aku tim teh. Alasannya kenapa? Karena ya nggak apa-apa bro. Justru itu kopi itu sebuah sumber inspirasi. Itu teh. Benar. Jadi kalau misalnya aku berkarya nih ya, minum kopi beda kalau sama minum teh. Karena Ya kalau kata aku sih, ngomong-ngomong soal kopi, Bol, ada narasumber yang oh iya ini Mas Mat ini siapa ya? tiba-tiba dari sini ya. Jadi kita langsung aja biar teman-teman dapur suka-suka juga tahu nih Beliau siapa? Gue langsung aja diperkenalkan. Kok ciluk Ciluk. Banget. Oke, halo semua, salam kenal, saya Dimas Adinata. Saya backgroundnya lebih ke food and beverage consultant. Kosong? Ya, consultant. Hah? Food and beverage consultant. Oke, konsultan. Food and Konsultan. Ngerti itu aneh. Lalu? Itu ya beberapa pengalaman sih, lebih banyak konsultan di beberapa horeca ya, hotel resto cafe yang ada di Bandung, sama ada beberapa di luar juga. Di luar juga. Tapi itu gak selalu sepanjang tahun menangani hal itu sih, jadi sempat ada beberapa waktu untuk hiatus juga, vakum dulu. Berapa gitu ya. lama itu proses dari jadi konsultan makanan, masakan, terus ke hiatusnya itu? Range waktunya belang bentong sih ya, kalau bisa dibilang belang bentong ya. Jadi kayak ada waktu saya ngambil beberapa job lain selain di F&B juga gitu ya. Okay. Karena saya juga hobi juga dunia Kuliner? dokumentasi. Oh, dokumentasi. Jadi di rentan range waktu saya pertama kali itu awalnya sih dari hobi ya. Hobi. Yang menjadikan duit. Cuan ya kan? Betul, gitu ya. Awalnya sih hobi masak dulu tuh. Suka ngerusuhin ibu di dapur. Oh, jadi aja. Jadi aja dari situ diajarin sama orang tua. Awalnya dari situ. Asalnya juga nggak bisa masak gitu, Mak? Asalnya sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi Lebih karena ke- emang suka makan. Terus sama suka eksperimen ini itu. Jadi mau nggak mau ya. Dan memang diarahin juga sih saat itu. Gitu. Sama ada satu kondisi di mana memang saya harus mencoba explore di F&B sampai akhirnya menghasilkan cuan sedikit demi sedikit sampai akhirnya ya udah difokusin aja karena why not juga gitu. Dari koki langsung ke kopi. Bukan koki bro. Oh, konsultan tadi ya? Konsultan. Ya, Tapi konsultan. memang benar. Awalnya tuh dari masak dari koki dulu ya awalnya. Oh, Jadi dari koki dulu. Awalnya basicnya itu lebih ke buka usaha dulu sih awalnya tuh. Bantu ibu gitu ya, buka pesanan-pesanan sederhana catering segala macam. Akhirnya saya bantu masak juga. Terus akhirnya buka sendiri gitu. Saat waktu kuliah sempat ada masa di mana harus gimana nih cari uang gitu kan. Akhirnya di kos-kosan tuh dulu sempat Survive ya, bertahan ya. masak-masakin aja gitu, sederhana aja gitu ya. Terus dari gitu sampai akhirnya buka usaha catering kecil-kecilan sederhana. Terus seiring berjalannya waktu ada yang minta, Mas bisa tolong nggak kita butuh develop menu ABC segala macam. Sampai akhirnya masuk ke dapur, bantu nggak langsung jadi chef juga waktu itu. Jadi masuk di dunia kuliner itu bukan masuk ke dapur langsung memang. Tapi Jadi dari waiters dulu, dari OB dulu, dari OB terus jadi waiters, terus baru masuk ke awalnya malah belum masuk ke bar, ke kitchen dulu, masuk ke bar dulu. Di area bar, baru habis dari bar, seiring berjalannya waktu ke kitchen. Nah, ngomong-ngomong masalah koki, berarti belajar juga tentang kopi ya tadi kan?
kopi. Kalau kopi itu lebih ke beverage ya, kalau kopi itu lebih ke foodnya. Jadi beverage itu dulu awalnya bukan di kopinya sih, saya lebih ke dulu awalnya itu ke mixologis, jadi ke bartender. Aku tahu barista. Pernah dengar barista sama Barista bartender? kopi. Takutnya suka dibalik wae Bor, antara barista dan bartender. Itu apa tugasnya sama atau gimana ya? Iya. Atau misalkan runtutannya barista dulu baru bartender terus apa gitu, kayak organisasi enggak? Enggak, sebenarnya di beberapa area gitu ya, di beberapa tempat ada sedikit perbedaan. Sebenarnya nggak sedikit juga sih, cukup jauh perbedaannya. Sama-sama di beverage dua-duanya, di minuman. Tapi kalau sederhananya kalau barista itu dia banyak meracik soal minuman yang base-nya kopi atau non kopi. Contohnya kayak arabica atau robusta? Enggak. Oh itu udah masuk ke jenis-jenis lain lagi ya. Gitu. Tapi kalau bartender itu ngebedainnya, bartender lebih banyaknya bermain ke hal-hal yang berbau fermentasi atau alkohol. Gitu. Biasanya Kalau bartender itu dia nanti ada ada satu aspek lagi yang bisa disebut di mixologis. Gitu. Dan kebanyakan bartender tuh banyak atraksinya mas, maksudnya yang dilempar-lempar gini, yang gitu. Ya kan? Itu bartender. Barista Nggak kayak gitu, nggak freestyle. Sebenarnya ada juga barista yang dia beratraksi, tapi beratraksinya mungkin nggak Ekstrim. Ya bisa dibilang ekstrim ya, tapi sebenarnya tidak kreasi seperti bartender. Berarti harus banyak belajar juga ya untuk bisa jadi bartender atau barista. Ya. Ada sekolahnya nggak sih Ada mas? sekolahnya pasti kan? Kalau sekolah khusus ya mungkin bisa masuk ke jurusan kayak university yang memang dia ada jurusan tentang F&B-nya ya. Iya. Tapi kalau di luar university ada kok wadah-wadah lain, media-media lain kayak kursus atau kursus barista, kursus bartender, atau kita mau belajar dari media-media lain selain itu juga banyak medianya. Tadi aku tuh nanya apa ya? Arabica dan robusta, langsung aja ke topik bahasan mas nih. Jadi topik bahasan ini kopi. Kopi nih, nggak ngomongin barista atau bartender kan? Aku tadi cuman biar Bridging. Oke. Jadi tema intinya itu sekarang perbedaan kopi arabica dan robusta itu apa sih sebenarnya? Kan kita nggak paham nih. Apakah arabica penulisannya pakai ain dan ra? Arabica. Jadi mungkin Alif. sedikit bercerita aja mungkin ya, referensi yang saya selama ini cukup tahu juga tentang sejarah kopi lah ya. Ya. Sejarah kopi itu dari beberapa referensi itu munculnya sebenarnya di abad ke-9. Dan itu bukan tanaman endemik punya kita. Jadi Bukan itu asli kita berarti mas? tanaman endemik dari Ethiopia, kawasan dari Afrika. Nah, seiring perjalanan waktu mulai itu dibawa sama bangsa Arab Yaman waktu itu, karena kan banyak pedagang-pedagang dari Arab ya, banyak membawa komoditi-komoditi, semparan pada segala macam untuk berkeliling ke dunia, ke berbagai area di dunia ini. Dan akhirnya sampailah ke Nusantara ke kita. Nah dulu awalnya itu kenapa sih disebutnya Arabica itu, karena memang mungkin untuk menghormati pembawa dan penyebar itu dari bangsa Arab itu. Dan akhirnya muncullah satu jenis ya Arabica itu yang dikenal awalnya. Nah itu akhirnya masuklah sekitar abad 16 lah kurang lebih, saya kurang hafal di tahun berapanya. Sekitar abad ke-16 itu dibawalah oleh kolonial Belanda ke Nusantara. Gitu. Dicobalah yang dibawanya itu jenis Arabica masuk ke kita. Berikut robusta juga atau belum, saat itu belum ada, saat itu belum masuk jenis lain selain Arabica. Nah masuk ke kita, tapi memang di awal-awal itu mungkin masih banyak aspek-aspek lain atau faktor-faktor lain yang akhirnya saat itu masih belum tumbuh tuh si Arabica itu di Nusantara gitu ya, masih belum berkembang secara optimal. Sampai akhirnya ada di abad sekitar abad ke-17 lah, abad ke-17 itu dicoba lagi Arabica masuk
Akhirnya oke, itu Arabica bisa optimal. Di abad 18 ada serangan hama waktu itu di perkebunan kopi Nusantara. Nah, akhirnya masuklah coba Liberica, jenis kopi lain. Tapi sama juga kasusnya, Diserang hama juga kurang optimal. kurang optimal. Sampai akhirnya barulah di abad 18 Robusta masuk ke kita. Berarti lama juga ya? Lumayan lah ya. Lumayan ya? Lumayan. Jadi dia berjalan di Nusantara mencari celah buat bertumbuh cukup lama gitu ya. Gitu. Tapi Nah, yang sering orang cari itu Arabica dan Robusta ya? kalau umumnya mungkin ya, Iya kan? Setahu aku sih. yang kita kenal ya, yang kita kenal umumnya Arabica, Robusta. Tapi sering perkembangan waktu sekarang juga orang udah banyak mengenal soal Liberica. Ada lagi juga turunannya, ada yang bilang, ada beberapa ilmuwan yang bilang ada turunan Liberica namanya Excelsa. Walah. Tapi ada lagi itu ilmuwan lain yang bilang Excelsa itu Oke. jenis lain. Jadi ada 4 gitu. Oke. Tapi ini teh Arabica dan Robusta teh aman nggak sih kalau misalkan ke orang yang punya penyakit mah? Waduh. Yang paling aman Yang paling aman dari Arabica dan Robusta. Kalau secara umum rata-rata orang bilang Arabica. Karena memang mungkin dari kadar kafein Arabica yang lebih rendah dibanding Robusta. Tapi fakta di lapangan yang saya temui itu tidak selalu seperti itu. Mungkin dari cara ini juga ya Itu ngemisnya. cara treatmentnya dari treatmentnya biji gitu. kopinya gitu ya, cara treatment biji kopinya juga ada kok di lapangan orang-orang yang ternyata dia punya mah kronis atau mah yang cukup akut, ternyata dia bisa kok minum Robusta gitu. Makanya kadang Yang katanya orang Robusta tuh terlalu kenceng gitu ya. Tapi ternyata dengan treatment yang berbeda, dengan treatment yang metode yang berbeda, penyeduhan segala macam dan treatment biji kopinya yang berbeda, ternyata bisa-bisa aja kok person A ini itu minum itu. Jadi bahkan justru bahkan apa? bahkan ada yang ternyata saat dia minum Arabica kena juga. Gitu. Berarti faktornya ada 2 kemungkinan ya Mas, antara memang si daya tahan tubuh atau enggak pengolahannya ya. Ya. Prosesnya. Karena kan setiap organ tiap Ya. person beda-beda ketahanannya. ya. Tapi kopi di Indonesia itu ranking keempat loh di dunia. Sebagai apanya itu Tibor? Terbanyaknya. Karena petaninya petani atau kita kan sangat luar biasa sekali ya. Bukan bahkan nggak dari biji kopi juga ya, dari padi, terus banyaklah tumbuhan-tumbuhan yang dikerjakan oleh petani. Nomor satunya apa nih, Bor? Ada narasumber? Oh iya betul. Bener nggak? Nomor satunya apa nih, Mas? Nomor 1 apa nih untuk biji kopi yang diproduksinya atau Petani terbanyak atau penghasil negara kopi di dunia penghasil gitu. ya. Kan kalau Indonesia tuh Ya. setahu aku tuh di ranking 4 ya, di nomor 4 lah. dinamis ya. Oh, Kalau dinamis. keempat itu kan saat pertama kali mungkin di awal periode 2000-an ya, kita udah mulai bisa masuk ke pasar ekspor gitu ya. Dari data terakhir yang sempat saya tahu itu karena memang asal muasal dan basic dari si kopinya itu dari Afrika, kawasan Afrika, otomatis dari sana. Afrika. Yang pertama. Oke, lalu nanti ada Brazil gitu kan. Terus baru kita itu masuk 5 besar itu ya di periode 2000-an ya, gitu. Dan memang kalau dari komoditi ekspornya kita itu 80% di petani-petani kita, 70% sampai 80% itu memang petani-petani yang mengolah Robusta lebih banyak dibanding Arabica. Nah, tadi kan petani ya. Dari petani itu kan pasti diproses ya. Apakah ada cara yang lebih apa namanya itu? Lebih apa? Harus kayak gimana dulu nih dari Oke, mungkin maksudnya dari sebelum kita menikmati secangkir kopi itu prosesnya apa aja? Yes. Ya Nah, mungkin itu secara garis besar aja, walaupun secara garis besar juga mungkin agak sedikit detail juga. Yang pasti prosesnya itu ya si pelaku usaha kopinya mau ngambil jenis kopi apa, lalu milih lahan. Oke, habis milih lahan, penggarapan lahan, lalu penanaman bibit kopinya. Setelah penanaman bibit kopinya, pasti ada proses maintenance selama
tanam di kebun itu. Setelah proses maintenance nanti masuk ke panen. Nah dari panen itu nanti ada proses lagi tuh, dari panen itu ada proses yang banyak. Rata-rata orang pada tahunya pasca panen ya. Nah pasca panen itu ada beberapa proses seperti natural to dry proses, lalu ada wash, terus lalu ada honey proses, lalu ada turunan dari natural dan dry proses itu ada wine proses dan segala macam. Dari proses pasca panen itu baru masuk ke roaster. Nah di roaster itu nanti ada proses lagi, demand dari kedainya mau seperti apa sih, profilnya mau keluar bagaimana gitu ya. Di roaster itu nanti ada proses-proses lagi gitu ya. Kayak misalkan ada light roast gitu ya, atau medium roast atau dark roast, itu tergantung dari demand si kedai-kedai kopi ya. Berarti roastingnya itu mempengaruhi sangat banget untuk cita rasa kopi ya. Dan berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk bisa jadi, ya maksudnya dari roasting terus sampai kita, wah enak nih kopi gitu. Kalau secara umum secara umum itu 8 sampai 30 menit proses roasting itu. Nah, menitnya itu nanti tergantung lagi tuh. Kalau dia mau profilnya, dia mau ngejar di light roast gitu ya, profilnya A atau B atau C segala macam gitu, ya pasti limit waktunya nggak akan sampai maksimal di 30 menit gitu. Terus nanti juga ada pengaruh dari suhunya juga, gitu. Ada pengaruh suhu juga diperhatikan ya? Ya betul. Kalau mempengaruhi cita rasa, iya mempengaruhi cita rasa. Tapi apakah persentasenya besar di roaster juga belum tentu juga. Kadang suka nemuin kopi yang kalau bahasa Sundanya mah hapuk, itu kenapa ya? Karena atau kualitas penyimpanannya kurang higienis kah, atau kurang nutup kah, atau lemarinya kurang lembab, atau entah aku nggak tahu. Tapi biasanya kalau misalkan aku di rumah nih nyimpan kopi udah berapa lama, kata orang mah enak katanya, pas dibawa kok bau kopinya hilang gitu. Itu tuh kenapa ya mas? Selera bukan sih mas? Enggak, jadi Padahal karakternya Arabica pada saat itu. ya, jadi mungkin dari treatmentnya, dari treatment penjimpanannya juga ya. Kadang-kadang kenapa sih dari roaster atau dari roaster rata-rata ya, dia penyimpanannya atau yang kita beli dari roaster itu dalam wadah yang tertutup. Rapat banget. Rapat. Nah di situ juga kadang-kadang ada di wadahnya itu ada buletan tuh buat udara keluar, buat ngebuang hasil oksidasi dari kopi, karena setelah kopi di roasting itu kan masih ada proses oksidasi yang tetap berjalan. Oke. Nah mungkin kenapa ya, entah ya kenapa hapaknya, mungkin karena wadah penyimpanannya juga kurang baik gitu, bisa kurang baik itu dia tutupnya kurang rapat, jadi masih ada sirkulasi udara yang masuk, akhirnya proses oksidasinya berjalan terus dan akhirnya melewati golden age atau area resting yang udah disarankan gitu ya, mungkin atau dianjurkan. Terus dari itu mungkin kena paparan sinar matahari langsung, misalkan taruh di toples tapi taruhnya di dekat jendela misalkan kayak gitu ya. Jadi kena matahari langsung akhirnya oksidasinya jadi lebih proses oksidasi lebih cepat. Berarti yang orang simpulin kopi itu nggak ada kadaluarsanya, benar nggak sih? Jadi gimana kadaluarsa, cara menyimpannya, masuk udara kah atau enggak gitu? Benar sih? Kadaluarsa kopi menurut saya pribadi kadaluarsa kopi itu tidak bisa ditentukan sama waktu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa nggak sih ngolah beans atau biji kopi yang udah di roasting, yang udah resting selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, ada aja sih orang yang bisa minum gitu ya. Walaupun itu mungkin dengan dia akhirnya produknya yang akan berbeda gitu. Oke. Jadi maksudnya si kopi itu nggak ada batasan waktu untuk kadaluarsanya kapan, jangan diminumnya tuh kapan, nggak ada ya? Iya. Ya jangan terlalu lebih sampai 6 tahun 7 tahun juga lo nyimpen kopi terus lo minum. Itu beda lagi bahasanya kalau misalnya kayak gitu. Kan bukan emas mas, ini bukan emas. Inventasi. Kan orang-orang pada pengen tahu gitu kopi itu apakah sama dengan minuman yang lain atau gimana? Kan ada minuman yang beberapa tahun tuh makin mahal. Wine. Ya, contohnya itu gitu. Kopi beda ya? Iya. Kalau jadi produk atau bijinya kita simpen nih, kita simpan terus lama nggak di roasting. Nah itu nanti ada produk hasil lain lagi yang bisa keluar dari hasil. Apa tuh? Gitu. Ya kayak misalkan
Sekarang tuh banyak kopi fermentasi. Jadi memang dia disengaja beans itu difermentasi dengan metode tertentu, akhirnya dia keluarin liquor tersendiri. Gitu. Belajar bikin kopi mah? Penikmatnya kita namanya. Kita mah penikmat aja lah. Seru loh. Iya, Kita mah seru penikmat mas, aja. kita mah, mas. Tapi mungkin dari Dimas sendiri ada pesan-pesan untuk gimana sih caranya atau mengolah biji kopi yang baru belajar yang ingin buat kopi dari nggak nanamnya ya, nggak nanamnya nih, tapi dari biji kopi pilihan sampai ke apa gua namanya tadi roaster ya apa? Sampai mie kan aku kalau Roaster mah ayam jago ya kamu. Asli aku mah roaster mah ayam jago. Mungkin sampai jadi satu produk lah ya. yes, Gitu. Kalau saran dan masukan, ya explore aja terus. ekspor. Explore terus. Belajar terus karena sampai detik ini pun juga saya masih tetap belajar terus ya karena dinamis banget kopi itu, kompleks, dinamis, dan semua metodenya bisa berubah atau bisa dikreasikan, bisa diinovasikan gitu ya. Terus juga pesan kedua sih mungkin nikmatilah kopi karena ini merupakan karya seni ya, yang banyak rasa Betul. dan banyak apalagi cerita dari banyak situ. cerita dari situ, bener sih. Dan hilangkan atau jangan terlalu banyak berkutat Oke. sama justifikasi. Ini bener, itu salah, ini bener, itu salah. Nikmatin aja, enjoy your life. Enjoy aja ya. Kalau kopi sasetan? Aku juga nikmatin. Oh iya, sama karena Kalau kopi sa iblis, beda lagi tuh, beda lagi. kan kamu tadi bilang saset. Beda lagi itu, Mas. Jangan gitu. Jadi dong. kan seringnya kalau di rumah tuh kita yang punya mah kan apa ya sasetan gitu. Ya. Ya saset yang di warung-warung itu Ya, loh. it's okay. Itu oke ya. Itu sama aja kan prosesnya pun, tapi Ya, mungkin ada beda prosesnya akan caranya. berbeda. Prosesnya beda sih ya dengan kayak Tapi enak-enak aja ya. Ya selama dinikmat apa bisa teman-teman bisa nikmatin ya, why not sih. Nikmatin Tapi aja. fun fact guys, Apaan tuh? bahwa sebetulnya Oke. si kopi sasetan itu tidak sepenuhnya kopi, betul nggak mas? Waduh. Itu adalah jagung. Waduh. Yang dibakar jadi apa? Pernah nggak sih ngeliat yang udah yang viral itu yang dibakar kopinya? Aku nggak menyebutin namanya. Yang dibakar tuh jadi apa gitu? Jadi kaku atau apa ya? Oh emang iya? Iya. Tahu. Bener nggak mas? Aku nggak berani ngomong ke sana. Tapi ada. Aku nggak berani ngomong ke sana. Oh, oke, aku berusaha untuk tahu yang bagus sih. Karena lihat dari komposisinya bro, Terlalu banyak. jadi kandungan kopinya itu hanya beberapa persen lah. Jadi kebanyakan gula dan lain-lain. Ya, komposisi kita. Berarti anu uka makan? Minum? Bukan ngopi, nggak jagung. Oke, jadi dari biji kopi, jadi kan kita dari awal tuh udah bahas kopi dan segala macam dari proses, terus gimana orang bisa belajar apa namanya bikin kopi. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, apakah biji kopi selain itu ya mas ya, bisa nggak sih dijadikan topping atau olahan makanan lainnya? Singkat aja lah. Bisa. 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 Seperti Brownies kopi, cake kopi, puding kopi, Banyak ya? banyak. puding kopi aku pernah sih sekali, cuman yang lain-lain kayaknya belum pernah. Bisa kok. Sangat bisa, banyak treatment dan metode olahan kopi selain untuk di beverage. Oke. Kopi itu berarti termasuk buah ya mas? Buah kopi betul. Buah kopi. Buah kopi. Nanti mungkin Mas Dim juga bakalan ya kita untuk coba di Yoi, nanti itu sudah ada mesin kopinya. dapur. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran Mas Dim bakalan masak apa, bukan bikin kopi ya? Kita rencananya? Ya pokoknya nanti aja lah. lihat aja lah. Lihat aja Iya. konten masak Iya. yang biasa di dapur suka-suka. Oke. Jadi mungkin sampai sini aja ya bahasan tentang kopi yang Ya. kita bahas. Ya, intinya sih gini. Satu lagi, belajar kopi itu jangan jenuh dan jangan bosan-bosannya karena kompleks banget dan dinamis banget. Dan banyak hasil karya dan cita rasa yang bisa kalian olah dari kopi. Wes mantap sekali ya. Ada quotes atau apa Itu gitu. tadi udah tadi mas. quotes-nya. Udah mas. Udah. Ya, itu Tadi tadi udah quotes ya. masnya ini suka. Jadi ini kan pertama banget ya, spesial ya bahas kopi, Bahas potek gitu kan. Terus narasumbernya yang udah berpengalaman di bidangnya juga. Mungkin nanti konten-konten selanjutnya di potek ini bakal ngebahas banyak segala macam Banyak banget, masakan ya, betul. yang bisa temen-temen
ikutin ya. Betul. Banyak. Pokoknya seputar food and beverage. Yes, banyak ilmu yang bisa di ini ya. Banyak ilmu yang bisa di apa? Diambil ibaratnya. Ya, betul. Jadi mungkin sampai sini aja. Sampai sini Udah, aja. ya. Makasih untuk bisa bisa Sharing. memberikan Sama-sama, thank you juga. sharingnya ke teman-teman semua di rumah gitu kan. Jadi yang kopi ini bakalan tahu secara basicnya gitu. Jadi tetap hati-hati aja, jangan terlalu berlebihan mungkin ya teman-teman. Betul. Kopi bener nggak sih? Betul. Jadi kita tutup aja, Bor. Yuk. Podcast kali ini yang pertama kali ini ya. Ya semoga tayangan perdana ini Ya. bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Semangat semuanya. Ya, memberikan inspirasi terus ya. Yap, Betul. Jadi sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Yes. Betul nggak? Bor? Betul. Balik lagi ke Podlab. 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 Bincang kreasi, jadi Jadi inspirasi.